Timnas Indonesia kembali menang melawan Mozambik. Kita bahas. Ya, tidak seperti FIFA Series ya. Kali ini timnas Indonesia berhasil menang di dua pertandingan di FIFA Matchday melawan Mozambik. Yang pertama sebelumnya Lawan melawan Oman ya Oman dengan skor 3-0. 3-0 dan sekarang melawan 16 besar AFCON ya, Wah, Piala ini Afrika, dan timnas Indonesia berhasil menang dengan skor tipis 1-0. 1-0. Dan lagi nama Ole Romeni ya Ini ada benar. dan fakta uniknya ketika John Hetman timnas Indonesia di tangan John Hmm. Hetman di tiga pertandingan terakhir, jika timnas menang selalu ada nama Ole Romeni Iya yang masuk betul. ke kontribusi gol gitu Kontribusi kan. gol. Dan kali ini di FIFA Matchday berhasil back to back menang, dan juga hasil ini membuat timnas Indonesia tetap di peringkat 118 ya. Hmm. Tapi ya tidak tetap juga sih, karena sebelum FIFA Matchday timnas Indonesia berhasil ada di posisi 122 berkat Hmm. kemenangan Oman naik ke 118, dan melawan Mozambik walaupun menang tetap tidak naik ya, karena memang poinnya kurang gitu. Tetapi kan ibaratnya bisa mengejar dari jumlah poinnya ya Sen ya. Apalagi dalam pertandingan ini juga comebacknya Marcelino Ferdinand, dan pertama kali Marcelino Ferdinand bermain di bawah tangannya John Herman ya. Iya, betul sekali. Dan akhirnya John Herman menurunkan Marcelino setelah sebelumnya tidak dimainkan ya, kalau nggak salah di melawan Oman itu Marcelino tidak main, Tidak dan main akhirnya betul. di pertandingan kedua melawan Mozambik akhirnya dia main ya. Hmm. Dan terasa banget jika memang kita melihat Marcelino yang berbeda dengan jenggot ya, karena sekarang dia Iya, memiliki jenggot, dan juga memang karena sebelumnya ketika dia cedera dan juga comeback bersama Trencin kan banyak yang berpikir jika performa dari Marcelino itu turun, dan betul. ternyata kalau kita lihat dari permainannya sepertinya Marcelino lebih tenang dan juga lebih berpengalaman, terlihat Iya, seperti berpengalaman ya. justru secara kualitas setelah bermain untuk Oxford ya ibaratnya lebih meningkat lagi ya secara kualitas individu gitu Sen. Iya, dan apalagi di Trencin ya, di Trencin FC Hmm. benar-benar terasa banget comeback-nya, cedera saja langsung menghasilkan assist, dan juga langsung dipanggil oleh John Herdman walaupun di FIFA Series kemarin ya karena memang masih cedera jadi Iya. tidak dipanggil, kemudian di FIFA Matchday dipanggil lagi. Ya semoga saja untuk turnamen, ya memang FIFA Matchday ini juga penting karena mempengaruhi ranking di dunia Iya. ya. Namun untuk kompetisi-kompetisi resmi seperti mungkin kedepannya AFC ataupun AFF juga, walaupun Iya. memang kemungkinan dipanggilnya AFF kecil ya, tapi memang masuk ke final squadnya John Herdman untuk AFF Marcelino. Tapi sayang Betul. banget kalau misalkan bentrok dengan jadwal di klubnya, mending Iya. nggak usah lah menurut Lebih gue. baik prioritasin klubnya ya, karena ya memang ini cuma sekedar AFF gitu kan. Kalau Iya untuk betul. AFF sendiri masih banyak sekali nama-nama yang menjadi kandidatnya ya, sebenarnya dari talenta lokal kita juga kan ibaratnya. Iya, dan juga memang dipenuhi pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 kan. Pemain-pemain yang bahkan untuk Beckham Putra, Rizky Ridho itu tidak masuk. Doni Tri juga tidak masuk untuk skuad AFF ya. Untuk skuad AFF ini kan lebih ke ya pemain lokal, kemudian juga untuk pemain diaspora kita yang pemain naturalisasi kita yang berkarir di Eropa itu tidak dipanggil kan. Betul, karena Mereka memang bentrok ya. ya karena bentrok, karena AFF bukan jadwal resmi FIFA gitu. Dan ini juga membuktikan perbedaannya kalau dulu skuad dari timnas Indonesia itu ya pasti mengandalkan timnas intinya ya. Betul. Tetapi kalau sekarang seakan-akan skuad timnas kita itu memiliki tiernya sendiri. Ada tier S untuk KFC, ada juga ya tier di bawahnya ya untuk AFF sendiri. Jadi ibaratnya ya lebih banyak pilihan pemain, lebih banyak opsi juga, sedangkan ya targetnya beda. Kalau untuk memainkan pemain diaspora ya targetnya seperti yang sudah sering kita bahas ya minimal tembus semifinal AFC, dan untuk AFF juga kan sudah ada porsinya masing-masing untuk pembagian Iya. pemainnya itu kan. Iya betul, dan juga uniknya di laga melawan Mozambik akhirnya di FIFA Matchday ini tidak ada satu pemain pun yang tidak diturunkan ya. Akhirnya Betul. semua pemain mendapatkan menit bermain, karena di Mm-mm. pertandingan melawan Oman kalau nggak salah itu Sandy Walsh, kemudian Ryan Hanan, dan juga Ferrari yang Iya, tidak tidak dimainkan. Oh, dimainkan. masih ada Ferrari. Bahkan melawan Mozambik Ferrari tidak diturunkan Oh sama ya, tidak sekali kan. diturunkan Untuk betul. Sandy Walsh dan juga Ryan Hanan akhirnya dimainkan di babak Dimainkan kedua tadi kan pada menit gitu. 80-an ya Iya, ibaratnya ya kan. Ferrari ya kita tahu kenapa tidak dimainkan ya. Mungkin ya karena memang dia hanya ngisi slot saja ya. Tidak Ngisi masuk ke slot, dalam ngisi slot skemanya ini ya. kekurangan.
Ibaratnya ini dua kemenangan ini bukan kemenangan yang biasa karena memang secara peringkat juga kan dua negara ini kan Oman dan juga Mozambik itu kan Betul. peringkatnya jauh di atas timnas kita. Tetapi timnas kita berhasil menang dan tidak sekedar menang secara permainan secara keseluruhan overall ya mendominasi ya dan ya. Iya, betul 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 Hmm, banget. Bahkan, memaksa Mozambik untuk parkir bus ya di betul. sepanjang peringkat kedua, dan tadi kita lihat, pelatih dari Mozambik sampai marah-marah karena Iya, memang, pemainnya dituntut untuk bertahan, tapi dituntut juga untuk menyerang gitu karena menyerang harus betul. membalas gol ya. Tapi Hmm, kita tahu ketika, permainan dari Mozambik, sedikit terbuka, langsung betul. dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia ya. Buktinya tadi terupas dari Donitri ke Raihan Hanan, kemudian juga Raihan Hanan langsung ngoper ke Ole ketutup, ada Iya, Nathan, ada tapi Nathan. sayangnya membentur Membentur tiang ya. tiang. Nah, dari hal tersebut mungkin ada spekulasi bahwa jika bermain sama-sama ofensif, ibaratnya Mozambik ingin mengimbangi ofensifnya timnas Indonesia, ya jangan-jangan malah timnas Indonesia yang bisa menambah skor lagi, ibaratnya kan. Iya betul, dan juga memang keputusan sulit karena tadi Mhm. Mozambik menempatkan 6 pemainnya di center back ya, dan Waduh, kita tahu di babak kedua timnas Indonesia kesulitan untuk menembus menyerang ya. ya, bahkan eee, tadi switching play kemudian kombinasi-kombinasi yang tetap tidak menembus ke depan gitu kan. Betul, karena memang jikalaupun mengandalkan, serangan balik ataupun crossing, tetapi secara postur tubuh pemain-pemain Mozambik itu benar-benar bisa menutupi ruang untuk pemain Betul. Indonesia melakukan heading ya atau Iya. tendangan dari luar kotak Iya, penalti dan kan. itulah kenapa, John Herman tadi tidak, menurut gua kenapa tadi tidak menggunakan strategi corner ya atau Iya, umpan lambung, karena, dia tahu ketika, tidak bisa menembus pertahanan Mozambik, tetap tidak bisa corner karena dari fisik juga kan kalah gitu kalah, kan. betul Bahkan betul. oleh Romani juga, tadi tinggi badannya kalah ya, Iya apalagi dengan benar, talenta-talenta, lokal lokal kita kita. seperti Donitri dan juga Ryan Nanan itu kan Iya, jomplang banget gitu dengan ya. Beckham juga ya Iya, ibaratnya dan kan, wah. itulah mungkin mengapa alasan Beckham tidak dimasukkan dan lebih Iya, dimasukkan di menit-menit akhir, bahkan tidak sampai nyentuh bola ya. Mungkin betul. karena memang, fisiknya kalah melawan Fisiknya Mozambik, kalah, beda ketika melawan Oman kemarin, masih bisa, apa ya, masih bisa adu fisik sedikit ada lah. fisik sedikit lah Kelihatan banget ibaratnya. kalau Mozambik lebih besar lagi kan Mhm. orang-orangnya gitu, bahkan hampir setara dengan Elkan Bagot ya. Nah, Dan betul. Elkan Bagot menjadi pemain paling Paling besar. besar, tinggi besar ya. Dan dalam Mhm, pertandingan ini juga kita, patut apresiasi penampilan lagi dan lagi ya rekan Bagot itu biasanya betul. bisa ditinggalkan seorang diri tetapi mampu menunaikan tugasnya untuk menjaga pertahanan timnas Indonesia kan. Iya, dan juga, benar-benar hanya dia sendirian, last Mhm, man standing sebelum kiper ya. Bahkan mhm. di babak pertama timnas Indonesia bermain dominan menyerang dan Rizky Ridho kembali ikut ke depan, artinya ya tadi Elkan Bagot sendirian di belakang namun Iya, tetap kokoh ya, bahkan betul. clearance-nya itu aduh, clearance yang tidak menimbulkan pelanggaran gitu, tidak Betul betul. mengakibatkan pelanggaran, ini bagus banget ya. Karena ibaratnya dilihat dari segi kontrol bolanya, penempatan posisinya, dan juga memang benar ketenangan dari Elkan Bagot ini yang membuat para pemain di midfield maupun di center back itu yang ikut menyerang tidak terlalu khawatir ya ibaratnya ya cukup percaya apalagi ya tidak bisa dipungkiri penampilan dari Martin Paes juga kan sangat impresif di pertandingan kali Iya ini ya. betul, walaupun tidak seperti penampilannya Emil kemarin melawan Oman ya, Hmm, karena, betul. kalau dilihat dari Serangan ya. banyaknya serangan, Mozambik ini tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu banyak, peluang-peluang Mozambik yang mengancam gawang Indonesia kan. Betul. Sekalinya ada syuting ya masih melebar kan, Masih melebar gitu. juga ibaratnya kan karena ruang yang sudah tertutup. Iya, Dan, fakta yang lebih menariknya lagi adalah ini kan kemenangan 2 kemenangannya John Herman ya, sedangkan John Herman sendiri masih ada di tahap meracik skuad mereka. Karena ya ini belum belum tentu nih gimana cara penempatan pemain, otomatis kan bisa jadi secara taktikal posisi dari masing-masing pemain itu masih bisa tetap fleksibel ya dan belum ditentukan siapa yang akan menjadi, intinya. Apalagi oke. mengingat di pertandingan ini benar kata komentator, kita seakan-akan lupa kehadiran, J.I. Jazz, Tom Haye karena memang Betul. pemain yang menggantikan ya bisa tampil dengan Iya, memuaskan dan gitu. juga pastinya akan banyak nama yang keluar nanti untuk AFC, mengingat Mhm, Erick Thohir di statement terakhirnya John Herman itu masih mencari naturalisasi dan sudah ada 6 pemain yang sedang mhm. proses naturalisasi Waduh, ya. mantap Ini banget yang ya. menarik dan Betul. mungkin salah satunya kita harapkan di posisi striker ya. Nah, itu dia. Gitu. Karena tadi di pertandingan di 2 pertandingan terakhir melawan Oman dan juga Mozambik, khususnya Mhm, ketika melawan Mozambik
kita tahu oleh Romani dan juga Ragnar Ortmangun dan juga Marcelino diturunkan sebagai striker di babak pertama. Nah, di babak kedua Marcelino ditarik kan, Iya. kemudian menyisakan Ragnar dan juga Ortmangun di depan. Ragnar dan juga Ole Oleh ya Romani di ya. depan. Nah, tapi di menit 80 kita sudah melihat Ole dan juga Ragnar itu sudah Sudah kecapean. kelelahan ya, Iya, sudah kecapean dan juga penggantinya tidak ada sama sekali untuk posisinya Ole kan. tidak ada Di alternatif di lain ya. final squad yang sekarang kan. Betul. Kalau misalkan di FIFA Series masih ada Ramadan Sananta kan. Iya. Kalau di FIFA Matchday berhubung Ramadan Sananta tidak dipanggil, artinya tidak ada pelapis untuk Ole Romani. Betul, makanya benar kalau kalian melihat pertandingan tadi di menit 80 justru Mozambik yang sudah mulai memegang tempo permainan bahkan sampai melakukan penyerangan ke gawang timnas Indonesia ya. Betul, Sen, ya? itu setelah pelatihnya ngamuk-ngamuk harus Betul. nyerang ya. Tapi kembali lagi ke timnas Indonesia, semoga saja proses naturalisasi katanya Pak Erick Thohir lagi berjalan. Semoga saja sebelum AFC ataupun AFF lah mungkin, dan Iya. juga semoga saja salah satu dari keenam pemain tersebut itu posisi striker untuk Iya. menjaga kedalaman skuad lini depan gitu. Soalnya Betul. kalau misalkan oleh Romani ditarik, otomatis strategi juga harus berubah kan. Betul. Karena kita tidak memiliki striker nomor 9 gitu. Iya benar. Ya sangat diharapkan sih sosok Luke Fikri ya yang akan Iya. bisa segera tuntas proses Betul, naturalisasinya. walaupun memang masih ada beberapa masalah ya, di mana dia sendiri, Luke Fikri sendiri kan masih bingung sebenarnya mau milih Australia atau Indonesia ya. Iya Tapi betul. katanya keluarganya lebih mendukung jika Luke Fikri ini ke Indonesia, Indonesia kan gitu. betul. Ya harapan besarnya sih semoga saja Luke Fikri ya. Kita bisa melihat kan tadi juga formasi 4-4-2 ketika fleksibel ya, formasi John Herman nggak bisa ditebak karena berganti langsung ketika open play gitu, tapi lebih dominan ke 4-4-2 kan Keempat gitu. empat duanya Kalau betul ya. misalkan di sampingnya bukan Marcelino ya Beckham gitu, tergantung siapa yang diturunkan kan. Kalau misalkan nanti Luke Fikri datang, menurut gua bisa menggunakan strategi 4-4-2 di mana di depannya itu Ole dan juga Luke Fikri secara bersamaan, Iya dan betul. itu seperti timnas Norwegia yang sekarang ya, di depannya itu Sorloth dan juga Haaland. Haaland dua-duanya Dua striker striker murni. memastikan betul. Dan ya mungkin kita juga masih belum melihat ya ada kemungkinan satu nama lagi Jen Reven bisa juga dipanggil karena kan memang ya kembali ke statement awal gue bahwa ini adalah ya John Herman masih proses meracik skuadnya kan Iya, ibaratnya betul. kan masih banyak sekali pemain yang mungkin akan dicoba termasuk ya nama yang sudah mulai tenggelam yaitu dari Struijk sendiri kan. Iya, dan juga sangat disayangkan Rafael Struijk dan juga Jan Raven tidak dipanggil, Tidak padahal dipanggil. mereka tidak ada masalah apa-apa mengenai kesehatan, mereka Iya. tidak cedera dan juga ya tidak kenapa-kenapa gitu, tapi tidak dipanggil ya oleh John Herman. Nah, mungkin ada spekulasi kenapa tidak dipanggil. Mungkin ya di beberapa pertandingan awalnya John Herman kan John Herman sendiri baru 4 pertandingan sejauh ini yang mungkin yang menjadi eksperimennya itu di lini tengah dan juga lini bertahan ya. Karena kan kita dikasih kejutan banget. Rizky Ridho yang bisa bermain menyerang dan Donny Tri yang bisa switch play dalam pertandingan. Ya mungkin dominannya lagi eksperimen di lini tengah dan juga lini belakang nih. Ya mungkin karena memang tadi Donitri bahkan tidak turun membantu pertahanan sama Betul. sekali, dia benar-benar full mengeksploitasi posisi kanan ya. Hmm. Bahkan yang membantu pertahanan itu ketika Indonesia terkena counter, yang turun itu malah Ivar Jenner ya, Iya, yang Ivar Jenner. diturunkan sebagai center midfield gitu. Tapi dia berperan seperti defender midfield ya, dia Iya. benar-benar fleksibel ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu kan. Betul, apalagi ya dengan performa tadi kita juga kan tidak melihat sosok Hubner ya. Hubner Betul. tidak ini di mana Hubner sendiri kan ketika menghadapi Oman juga kan berhasil mencetak gol. Ibaratnya dengan skuad yang banyak sekali nama-nama tidak dimainkan juga performanya tetap bisa lebih solid kan Dan. Iya betul, dan juga ya tadi ya kembali lagi di FIFA Matchday ini John Hedman adil ya karena memberi semua porsi menit bermain, Betul. kecuali Muhammad Ferrari ya. Betul. Ferrari yang tidak diturunkan sama sekali 2 pertandingan gitu kan. Pertandingan ya. Jadi ya overall ya kita sangat puas ya. Betul. Ibaratnya kan apalagi ada fakta menarik juga setelah tadi kita menonton pertandingannya bahwa di pertandingan melawan Mozambik ini ada peningkatan penjualan tiket yang sebelumnya ketika menghadapi Oman kan hanya terjual beberapa tidak mencapai 29.000 ya dan sekarang tadi mencapai 29.000. Iya, itu lebih tepatnya penonton yang telat datang ya. Telat datang jadi masuk ke babak kedua, masuk di Iya. babak kedua ya.
tapi tetap saja 38.000 tidak terjual. Mungkin dari performa John Herman di FIFA Series dan juga FIFA Matchday, antusiasme pecinta timnas ataupun ya kita orang Indonesia meningkat Betul. lagi seperti pada era Coach Shin ya. Kon Sintayong ya, ibaratnya ini juga ya era baru lah ya, ibaratnya kecintaan para supporter Indonesia juga nanti akan berkiblat ke John Hermannya itu sendiri ya. Iya, dan juga sudah terbukti kalau memang pelatih ini wajib banget disupport selalu Iya ya. selalu Karena karena memang sudah membuktikan gitu ya. Bahkan Toel saja tidak menemukan celah kan untuk untuk mengkritik John iya, Herman. satu-satunya celah yang digunakan oleh Bung Toel adalah hanya pemanggilan Muhammad Ferrari kan. Iya itu Itu saja. yang dikeluhkan oleh Bung Toel gitu kan. Dari FIFA Series bahkan Bung Toel tidak tidak mengeluarkan statement apapun kan. Karena Betul. sulit kan pelatih ini bagus gitu. Bagus banget karena yang justru yang kita berdua highlight dalam pertandingan tadi adalah ketenangan dari para pemainnya ya. Meskipun pressing dari Mozambik itu gila-gilaan, ya pemain timnas Indonesia tetap tenang, baik itu dari kontrol bolanya, baik itu dari pengaturan tempo permainannya, baik itu membangun pola serangan baliknya Betul. gitu kan. Iya dan sedikit harus diperhatikan untuk permainan Ivar Jenner ya. Wah, ini bener-bener ya. Jadi tidak ada bahasa penurunan lokal ketika pemain naturalisasi itu pulang ke Indonesia. Betul, betul. Karena menurut gua dari awal Ivar Jenner itu udah bagus di masa adaptasinya gitu. Dan di pertandingan dan khususnya ketika pelatih timnas Indonesia John Herman, Ivar Jenner kita tahu tadi gue juga sudah bahas ya dia Iya, fleksibel banget dan juga perannya besar banget di lapangan betul, gitu. betul, Dalam artian betul. pulang ke Indonesia itu bukan penurunan karir ya. Iya, sudah terbukti Ya dari untuk beberapa pemain saja iya, kan. karena beberapa pemain yang lainnya seperti ya Shane juga masih Iya. masih struggle. Ya kalau saya kita nggak bisa berkomentar karena memang dia tidak dipanggil kan gara-gara sanksi kan, bukan Iya, ya bukan karena masalah lain. Untuk iya. Shane dan Tom Haye kan tidak bisa dijudge gitu kan. Memang posisi di Persijanya saja kalah sama Nah, Donitri gitu. itu dia makanya kan. Ya, ini juga pembuktian untuk para talenta lokal ya karena Iya, selain Donitri dan juga Beckham Putra ada Hanan juga ya yang akhirnya diturunkan dan ya lagi-lagi bisa mengimbangi lah permainan dari para pemain-pemain diaspora kita ibaratnya kan. Tidak ada kesenjangan yang terlalu tinggi betul. ibaratnya kan. Makanya kalau menurut lu sendiri bagaimana nih progres timnas Indonesia ke depannya? Kalau menurut gue pribadi sih justru ya udah pede lah kalau untuk tampil di AFC kan. Ya kalau PD tampil di AFC ya itu sudah tidak diragukan lagi dari zaman Sintayong saja kita sudah pede banget kan Iya gitu. betul. Walaupun memang ekspektasi ketinggian tapi ya kita harus pede dengan penampilan sekarang. Nah untuk progresnya ya menurut gue sih lebih menarik lagi untuk kita tunggu karena Iya. akan ada perombakan skuad lagi mengingat tadi kita tinggal nunggu proses naturalisasi saja siapa lagi pemain baru yang akan datang otomatis ini skuad yang sekarang saja akan ada beberapa nama yang hilang kan Iya betul. apalagi nanti dengan kembalinya Tom Haye dan juga Sen Patinama kan karena memang John Herman kan sangat menunggu Tom Haye ya Tom Iya. Haye nggak bisa gabung ke timnas di jadwal FIFA karena memang kena sanksi makanya nanti John Herman itu ketemu Tom Haye-nya di AFF terlebih dahulu kan karena Iya. Tom Haye masuk kan di skuad AFF gitu. Betul betul. Ini ibaratnya masih belum full power ya karena ada sosok penting ada Tom Haye dan juga Bang J.I. Jess yang belum Betul. diturunkan kan di eranya John Herman Ya sudah ya kalau Jay Jazz di FIFA Series di ya. FIFA Series ya ketika Mhm. waktu itu ya. Jadi memang ya sangat perlu diapresiasi ibaratnya ya ini sudah terbaik lah. Ini Betul. John Herman itu menjawab bahwa justru transisi setelah Sintayong itu kan ya dijawabnya sama John Herman karena dulu publik sepak bola Indonesia itu mengkritisi Coach Sintayong karena bermain terlalu bertahan sehingga kan ingin tampil lebih ofensif ketika di take over sama Patrick Kluivert yang diharapkan total footballnya ala timnas Belanda ternyata kan Mhm. tidak berjalan dan baru berjalan ofensifnya di era John Herman ini. Iya dan segininya juga ada beberapa nama yang tidak memperkuat timnas karena cedera seperti Mesiljers kemudian ada Emiliano Jonathans juga ya. Iya, Segininya juga kan mereka belum dipanggil John Herman ya karena mereka cedera gitu betul kan. betul betul. Jadi semakin menarik menurut gua karena kenapa? Kita akan masih menunggu pemain-pemain lain yang harus perform di tangannya John Herman. Kenapa? Karena pemain yang turun sekarang gua tahu di musim ini bermainnya seperti apa dan gua kan kaget. Rido Iya, bisa dominan ke depan. mhm, Donitri, Beckham Putra itu sendiri dan yang iya, lain-lain, Ivar Jenner, Ragnar iya. Oratmangun gitu. Jadi gue lebih tertarik kepada pemain-pemain yang belum dipanggil, yang sebelumnya dipanggil dan alasan tidak dipanggilnya karena Cedera. cedera gitu kan. Apalagi satu nama yang tadi belum disebutkan adalah Eliano Resner sendiri ya, Chan, Eliano ya. sudah ya di FIFA Series ya. Di Mhm. FIFA Series Oh, kan dia sudah diturunkan, udah sudah dicoba ya. dimainkan dan juga Betul tetap betul. diposisikan sebagai penyerang ya. Untuk Mhm, Eliano kan di FIFA Series dipanggil dan sekarang tidak mhm. dipanggil karena cedera. Karena cedera juga ibaratnya ya.
So ada yang mau dibahas lagi nggak Sen tentang highlight pertandingan timnas Indonesia nih? Mungkin kita sudah sampai di sini ya. So itulah highlight pertandingan Indonesia melawan Mozambik dan juga dua kemenangan berturut-turut dari John Herman, di mana secara permainan yang memang bisa dibilang timnas Indonesia itu mendominasi lawannya, di mana lawannya sendiri berada jauh di atas FIFA ranks timnas Indonesia. So buat teman-teman yang tadi menonton pertandingan atau teman-teman yang mengikuti sepak bola timnas Indonesia, drop opini kalian tentang progresnya John Herman. Thank you banget yang udah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.